Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bertemu kembali ya dalam acara kajian Ba'da Zuhur. Insya Allah yang akan dibahas adalah mengenai lanjutan ya takdir Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, ini bagian ketiga ya. Dan mudah-mudahan ini pembahasan terakhir ya untuk pribadi Nabi Isa-nya. Nanti kita akan membahas selanjutnya itu kepada kontroversi tasamuh ya, tasamuh atau toleransi di dalam ajaran Islam terkait dengan perayaan Natal ya, perayaan Natal. Kemudian kita juga akan coba membahas tentang kitab Injil ya, dan yang paling inti dari ajaran Injil itu menurut para ahli tafsir ulama Islam, juga beberapa versi Injil-Injil yang dianggap sebagai buku-buku apokrif atau Injil palsu ya. Nah, sayangnya dianggap Injil palsu, padahal suaranya sama dengan para ulama ahli tafsir bahwa Injil Nabi Isa itu diturunkan sebagai mubasyiron ya birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kabar gembira ya tentang kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad itu. Nah, nanti juga kita coba bahas ya bagaimana pandangan-pandangan ahli perbandingan agama atau juga para sarjana Bible terkait dengan isu Nabi Muhammad SAW yang sudah dinubuatkan ya. Sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Bible. Tentu saja kalau perjanjian lama ini saudara-saudara kita orang Yahudi pun mereka memiliki kitab-kitab itu, tetapi Yahudi tidak menyebutnya dengan perjanjian lama ya. Mereka menyebutnya dengan istilah Tanakh ya. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im dan Ketubim. Ya, kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab-kitab tambahan. Nah, kalau orang Kristiani menyebutnya perjanjian lama begitu ya. Kitab perjanjian lama. Nah, jadi itu nanti bahasan selanjutnya ya, setelah membahas tasamuh dulu nanti. Jadi mungkin pekan depan ya, insya Allah. Nah, hari ini kita tuntaskan pembahasan tentang pribadi Nabi Isa alaihissalam. Ya, insya Allah membahas tentang Al-Quran dan dimensi waktu ya. Al-Quran dan dimensi waktu. Kemana Nabi Isa alaihissalam selama 2000 tahun setelah diangkat oleh Allah ke langit ya, sampai sekarang itu beliau masih hidup ya, dan selama 2000 tahun ini Nabi Isa alaihissalam berada di mana, kenapa nanti ketika turun kembali ke bumi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Nabi Isa akan berada di tengah-tengah kalian dalam umur yang atau kondisi yang sama ketika beliau alaihissalam diangkat ke langit. Artinya Nabi Isa tidak menua begitu, ya, tidak menua. Nah, mungkin di sini mungkin Pak Haji sudah melakukan penelitian ya. Kalau nanti kita bahas ya, mudah-mudahan ada Bapak dan Ibu yang bisa menjadi pembanding ya dalam argumentasinya. Kalau saya mengkaji ini sudah lama, mengumpulkan penafsiran-penafsiran ya, dan yang membuat saya kaget itu ternyata memang jawabannya di dalam Al-Quran sudah ada ya. Hanya saja kita perlu melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah-kaidah penafsiran yang diajarkan oleh para ulama ya. Jadi tidak secara khusus dijelaskan oleh Quran Nabi Isa datang kemana, kemudian bagaimana, begitu tidak.
Tapi kita harus melakukan metode qiraah ya. Metode qiraah itu metode pengumpulan seluruh ya ayat-ayat yang bersangkutan mengenai satu maudhu atau satu objek ya, satu pembahasan untuk nanti diambil kesimpulan yang utuh ya tentang pembahasan itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita nanti akan coba ya. Kita mulai dari ini sudah ya kemarin ya. Nabi Isa Al-Masih itu sudah datang namun ditolak ya. Nah, dalam penolakan ini kita tidak boleh lupa ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan syarat kepada Bani Israel, syarat untuk menguasai tanah suci Yerusalem. Dan itu Al-Quran menjelaskan hal tersebut, kitab Torah juga menjelaskan hal tersebut. Bahwa syarat kesolehan itu ada ya. Dan kalau syarat kesolehan itu tidak dipatuhi, maka Allah akan menghukum mereka. Allah akan menghancurkan kota suci Yerusalem dan akan mengusir mereka keluar dari Yerusalem. Kehancuran pertama sudah pernah terjadi di zaman Nabi Yeremia ya. Tahun 570-an sebelum Masehi. Artinya 500 tahun sebelum di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah hancur. Sampai mereka diasingkan di Babylon ya oleh Raja Babylon saat itu Nebukadnezar. Kemudian di fase kedua mereka berhasil kembali lagi ke Yerusalem. Mereka pulang dari Babylon ya, karena saat itu Babylon hancur, diserang oleh kerajaan Persia. Ya, mereka pulang, kemudian mereka membangun lagi Masjidul Aqsa ya atau Haikal Sulaiman atau Bait Hamikdas. Disinilah nanti masjid ini hancur untuk kedua kalinya setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah 2 kali dihancurkan Yerusalem itu. Artinya mereka sudah 2 kali melanggar ya, melanggar di 2 periode ya. Periode bait suci yang pertama dan periode bait suci yang kedua. Nah, sekarang di zaman Zionis Israel ini, Zionis negara sekuler ini, mereka mau mencoba membangun bait suci yang ketiga. Ya. Tetapi dosa dan kesalahan masa lalu diulang lagi ini. Makanya banyak orang-orang Yahudi Ortodoks yang tidak sepakat, tidak setuju dengan pembangunan negara Israel sekuler ini, ya, karena syarat kesolehan tadi tidak dipenuhi begitu. Zionis Israel yang sekarang membangun negara Israel dari tahun 1948 bukan atas dasar kesolehan, tetapi atas dasar kezoliman dan penindasan, ya. Makanya menurut Al-Quran, negara Israel yang sekarang ini akan hancur lah. Penghancuran yang ketiga begitu. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-8 ya, 89 ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha begitu. Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri itu. Dan jika kamu berbuat jahat ya, melanggar kesolehan, itu pun untuk dirimu sendiri. Nah, nanti di ayat selanjutnya, di ayat 9-nya itu dikatakan wa in udtum udna, begitu. Jika kamu mengulang, kami pun akan mengulang. Maksudnya jika kamu mengulang kesalahan di tanah suci Yerusalem, kami pun akan mengulang menghancurkan kota suci Yerusalem dan mengusir kalian keluar dari Yerusalem, begitu. Ya, nanti Bapak dan Ibu lihat saja, kita lihat sama-sama, saksikan janji Al-Quran ini. Israel yang sekarang pasti hancur, ya, pasti hancur. Ya, seyakin-yakinnya kita sebagai seorang Muslim kepada Al-Quran, ya, Al-Quran menyebutkan dan menegaskan bahwa setiap mereka mengulang, Allah pun akan mengulang. Itu lihat saja nanti, ya, Allah akan menghancurkan. Dan biasanya setiap kehancuran yang dilakukan, ya, kehancuran itu kalau terulang itu lebih parah dari yang sebelumnya. Kehancuran kedua itu lebih parah dari kehancuran pertama. Bayangkan sekarang kalau kehancuran kedua saja setelah zaman Nabi Isa ini, ya,
Yerusalem dengan bangunannya sampai remuk, sampai tidak bersisa. Nanti kita lihat bagaimana Nabi Uzair atau Nabi Ezra merasa pesimis ya, bagaimana Allah akan membangun lagi kota itu, kota Yerusalem, karena rata dengan tanah. Nah, bagaimana nanti di penghancuran yang ketiga? Allahu a'lam ya. Saya tidak bisa membayangkan saking menyeramkannya ya, mengerikan nanti apa yang akan Allah perbuat bagi kesalahan-kesalahan mereka. Berapa banyak orang yang mereka bunuh dari tahun 48, bahkan dari sebelumnya ya. Sampai hari ini umat Islam yang terbunuh ya, orang-orang non-muslim juga yang terbunuh ya. Siapa yang bertanggung jawab ini? Nanti para pemerintah Israel itu apa tidak jadi pelajaran bahwa Perdana Menteri yang pertama kan siapa itu? Si Ariel Sharon itu dia disiksa sebelum kematiannya ya. 8 tahun mengalami koma kan begitu. Sampai daging-daging di tubuhnya itu hilang. Ya seperti apa ya? Kerangka hidup begitu, ya. Tidak jadi pelajaran itu. Nah, ini pemerintahan Israel yang sekarang masih melanjutkan kezaliman itu. Ya, mereka mau menghancurkan Masjidul Aqsa supaya diganti dengan Haikal Sulaiman. Dan umat Islam juga tidak semua umat Islam setia kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ada beberapa umat Islam yang ketika menjadi pemimpin itu mereka mohon maaf ya mengikuti ekor-ekor musuh Islam, mengikuti Zionis. Bagaimana caranya supaya Masjid Aqsa itu bisa dibangun ya menjadi Haikal Sulaiman? Selama ini kita dibela oleh dunia, oleh PBB, oleh dunia bahwa tidak boleh Al-Aqsa itu dihancurkan karena itu bangunan suci milik umat Islam. Ya. Maka kelicikan Zionis ini mohon diingat ya Bapak Ibu. Kelicikan Zionis itu membuat umat Islam berdosa kepada rumah ibadah orang lain. Coba Pak, Bapak Ibu perhatikan ya. Kenapa ada fenomena memaksakan dalam tanda petik seolah memaksakan pengubahan gereja Hagia Sophia menjadi masjid? Ya. Ketika nanti besok lusa umat Islam diserang oleh Zionis dengan misi penghancuran Baitul Maqdis, kita tidak bisa protes lagi nanti. Tidak bisa kita membela lagi Al-Aqsa. Kenapa? Karena PBB dan dunia akan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin Muslim kepada sebuah gereja milik Kristen Ortodoks. Ya, itu Hagia Sophia saja dirubah jadi masjid. Kenapa ini? Ya, Masjid Al-Aqsa yang sudah terpecah-pecah ini tidak boleh dijadikan Haikal Sulaiman. Dan umat Islam pun punya kesalahan yang sama kepada rumah ibadah orang lain. Wah, panjang nanti Pak kalau membahas tentang bagaimana situasi Yerusalem di penghancuran yang ketiga, ya. Nah, ini kita kan Nabi Isa alaihissalam ada di penghancuran yang kedua, ya. Penghancuran kedua terjadi tahun 70 Masehi. Nabi Isa disalib ini sekitar tahun 33 ya menurut para ahli. Artinya 40 tahunan setelah peristiwa penyaliban, ya. Dihancurkanlah Yerusalem untuk kedua kali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka masuk ke ayat ini ya. Ini kemarin sudah dibahas terkait dengan tafsir mufradatnya wa qaulihim dan pendapat mereka inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, kami telah membunuh Isa bin Maryam, Rasulullah, utusan Allah itu. Ini sindiran ya, ejekan begitu. Lalu Allah menjawab wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, walakin syubbihalahum, tetapi ya disepertikanlah ya seolah-olah Isa itu mati di tiang salib, disepertikan kepada mereka wa innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, dan orang-orang yang berikhtilaf ya berselisih tentang penyaliban itu berada dalam syak, keraguan ya tentang kematian Nabi Isa di tiang salib.
Malahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka ya pengetahuan yang benar, illa ittiba'azun, kecuali hanya mengikuti prasangka. Syak itu keraguan, zon itu prasangka. Kalau di persentase syak itu 50%, ya. Syak itu ragu-ragu 50%. Benar atau tidak ini? 50-50 ya. Kalau zon itu sudah maju, sudah bertambah ya, sudah sekitar 75%. Bapak Ibu pernah mendengar ada syak, ada zon, ada yakin, begitu ya. Nanti ada yang lebih rendah dari syak, namanya waham ya. Kalau waham itu 25% lah. Ya, kalau di persentase. Jadi ada waham, ada syak, ada zon, dan yakin ya, atau jazm. Waham itu 25%, ya. 25% keyakinannya itu, 75%-nya ragu-ragu. Kalau syak 50-50, kalau zon 75 lah. Ya, kalau jazm atau yakin ini baru jelas ya, tidak bisa dibantah. Zon pun ini sudah kuat tentu saja. Nah, mereka itu berikhtilaf apakah ini yang diserupakan ini Nabi Isa atau siapa ya? Itu syak 50-50. Ini Isa tuh. Tapi kan kenapa beda ya? Tapi Isa begitu ya wajahnya. Nah, mereka tidak punya ilmu tentang itu kecuali hanya melibatkan prasangka zon. Zon ini kenapa dari 50 naik ke 75? Ya, ini bisa lahir setelah mereka meyakinkan dirinya sendiri. Ya udah, ini Isa, siapa lagi, tidak ada yang itu ya berwajah seperti ini. Nah, wama qataluhu yakinan, ini yakin, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Nah, saya dulu pernah ingat ya, oleh guru kami belajar usul fikih tuh. Belajar ilmu usul fikih dibahas tuh, ada waham, ada syak, ada zon, ada yakin. Ya. Dan guru kami menjelaskan dulu ya, saya ingat diajarkan itu oleh Ustadz, namanya ada Ustadz Wawa Suryana ya, Al Ustadz Wawa itu menjelaskan waham, syak, zon, dan yakin dalam ilmu usul fikih menggunakan contoh kotoran ayam begitu. Eta napal dugi ka ayeuna Bapak Ibu ya. Tai kotok gitu Pak. Ya, jadi Ustadz itu menjelaskan dulu sampai sekarang ingat itu ya, dan paham. Katanya kita masuk ke satu ruangan nih, ke kamar kita misalkan. Nah, ini menjelaskan waham dulu ya, 25%. Lalu ada bulu ayam begitu. Ya, di lantai kamar itu ada bulu ayam. Apakah mau disimpulkan bahwa tadi di sini ada ayam? Nah, jawabannya kan sulit ya. Ini bulu ayam bisa dari mana saja. Bisa terbang dari jendela masuk ke kamar, bisa juga dari kemoceng begitu ya. Kemoceng yang rontok begitu. Bisa dari mana saja, bisa menempel kepada benda, kepada baju, di jaket, lalu terbang di kamar kita. Jadi belum tentu tadi di kamar ini ada ayam, begitu ya. Ada binatang masuk, itu ada ayam yang masuk, belum tentu dengan sehelai bulu ayam itu. Itu waham itu. Ya, itu waham itu. Nah, kalau syak 50-50 ya, di kamar kita itu ada telapak 3 begini, seperti tapak ceker ayam begitu. Kenapa ada ceker ayam? Nah, ini syak. Ini tidak mungkin kan? Kenapa ini ada bekas kaki ayam 3 begitu? Ya. Nah, ini jangan-jangan ada ayam tadi di sini, atau ini telapak apa? Nah, itu sudah naik ya. Naik dari waham, dari hanya sekedar bulu. Ieu mah tapak ceker lah. Nah, ieu mah syak ieu mah. Nya itu ayah ayam, atau bisa jadi tapak naon ieu mah kitunya. Syak, itu syak. Nah, sekarang naik lagi kemungkinannya kalau di kamar kita ada tai kotok begitu. Ada kotoran ayam. Ya, tidak mungkin ini. Ini pasti ada ayam, begitu kan? Kenapa ada kotoran ayam di sini? Nah, itu sudah zone 75%. Ya, 75%. Tidak mungkin ada orang yang sengaja menaruh kotoran ayam di situ, kan sulit itu dipahami. Meskipun tidak mustahil begitu ya. Itu zone. Nah, baru yakin itu kalau kita memang melihat seekor ayam ya. Itu mah sudah yakin, tidak bisa dibantah, memang ada tuh ayamnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi
ya Nabi Isa alaihissalam dibunuh, mereka tidak yakin, ya. Jadi ketika proses penyaliban itu, ya, nanti kan ini sudah dijelaskan kemarin ya, wa qaulihim al-Masih Isa bin Maryam ini. Kita coba baca apa namanya, kisah ya, kisah penangkapan Nabi Isa di dalam penafsiran para ulama ahli tafsir ya. Ini misalkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini siapa? Ibnu Jarir ini Imam At-Tabari ya. Berarti Imam Ibnu Katsir itu membaca tafsir At-Tabari. Nah, dikatakan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian Ibnu Jarir mengatakan, ini setelah menyebutkan beberapa riwayat yang gorib ya, yang riwayatnya aneh begitu. Ada kisahnya begini, Nabi Isa-nya begini, itu ada riwayat-riwayat yang aneh itu ada ya. Ada yang menyebut bahwa Hawariyun pengikut Nabi Isa yang 12 itu diserupakan semuanya wajahnya. Kan ada yang mengatakan begitu ya. Nah, tetapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ini riwayat yang gorib ya. Tidak sahih begitu. Nah, tetapi kalau yang sahih banyak juga sama diantaranya ini. Kata Imam At-Tabari ya, Ibnu Jarir rahimahullah menceritakan pada kami Ibnu Humaid, menceritakan pada kami Salamah dari Ibn Ishaq ya, Ibn Ishaq ini menceritakan bahwa nama raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Nabi Isa adalah Daud. Allahu a'lam ya. Seseorang dari kalangan Bani Israel pula begitu. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa, menurut berita yang sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tiba-tiba merasakan ketakutan ya kepada kematian ketika mendengar berita bahwa dirinya akan diburon ya, akan ditangkap, akan dihukum mati. Dan tidak ada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu, tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya. Jadi Nabi Isa itu gelisah ya. Ya ini gelisah itu bukan begini ya. Bukan kenapa seorang nabi kok takut mati, bukan begitu. Nabi Isa itu mengkhawatirkan banyak hal, ya, bukan hanya kematian, tetapi tugas-tugas yang harus beliau emban sebagai seorang Al-Masih ini belum sempat dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu masih ingat kan bahwa Nabi Daniel alaihissalam, ya, nabinya Yahudi ketika di pengasingan di Babylon itu mengatakan Al-Masih itu pangeran yang gagah, pahlawan yang hebat, ya. Prince gitu kan, seorang pangeran yang diurapi, yang membawa pedang dan akan menaklukkan Yerusalem, merebut ya Yerusalem, kemudian dia akan berhasil memulangkan seluruh Bani Israel yang terpecah belah, yang tersebar berdiaspora kemana-mana, pulang kembali ke Yerusalem, kemudian dia akan mendirikan kerajaan di Yerusalem seperti Daud alaihissalam, ya, sebagaimana dilakukan Nabi Daud dulu, dan dia akan menguasai bangsa-bangsa ya, dan Yerusalem bangsa Yahudi akan menguasai lagi dunia seperti di zaman Sulaiman alaihissalam. Itulah tugas-tugas Al-Masih yang harus diselesaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa itu mendengar ada upaya supaya dirinya ya dihukum mati, ya banyak kegelisahan yang dipikirkan. Bagaimana ini baru 3 tahun berdakwah begitu ya. Ini wajar ya, karena setiap nabi itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam gelisah dan berdoa terus. Nah, sehingga menurut apa yang mereka duga, menurut orang-orang Nasrani ya, tadi Ibn Ishaq mengatakan ini, Isa alaihissalam berkata dalam doanya, ya Allah, jika engkau menghindarkan kematian ini dari seorang makhluk, maka hindarkanlah ia dariku. Ya, tidak mau mati sekarang karena tugasnya masih banyak. Disebutkan bahwa punya kulit Nabi Isa setelah mendengar berita itu benar-benar mengucurkan darah. Ya, lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati, dan di tempat itulah akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang. 13 ini termasuk Nabi Isa alaihissalam sendiri ya.
Nah, lanjut, setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabatnya telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, di tempat persembunyian ini, lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri atas kalangan Hawariyin, ya. Nih, yang disebut dengan Hawariyun itu, murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah 12 orang, menurut Ibnu Ishaq, ya, disebutkan namanya ada Firtaus, ya, Yakobus, Waila, Nahas, saudaranya Yakobus ini. Kemudian ada Andreas, ini tentu saja ejaan Yunani ya. Andreas, Philips ya, Ibnu Yalma, Mateus. Ini kalau bahasa aslinya Mata begitu ya. Namanya Mata, Juan Mata. Kan ada orang Spanyol tuh Juan Mata ya. Pemain sepak bola tuh Juan Mata, pemain MU. Itu Mata itu Matius ya sebetulnya. Thomas ya. Ada Yakub ibnu Halqiyah, ini supaya membedakan dengan Yakobus ya. Nadawasis, ada Kotabia dan Yudas Iskariot ya. Yudas Rakria Yuta, ini Yudas Iskariot. Nah, ini menurut satu riwayat ya, Allahu a'lam ya, menurut satu riwayat. Nah, Ibnu Ishaq mengatakan, Ibnu Ishaq ini Bapak Ibu kalau ada yang belum kenal, ini seorang sejarawan Muslim paling senior ya, paling tua begitu. Karya tulisnya Tarikh ya, sejarah Ibnu Ishaq, Tarikh Ibnu Ishaq itu kalau tidak salah ditulis sekitar 88 Hijriah ya kalau tidak salah. Jadi sebelum 100 ya. Ini dekat sekali dengan masa sahabat begitu ya. Jadi Ibn Ishaq ini mengatakan nanti ada muridnya Ibn Hisham ya. Jadi Ibn Ishaq ini ada muridnya Ibnu Hisham. Nanti Ibnu Hisham ini yang menyempurnakan karya-karya Ibnu Ishaq. Nah, setelah Ibnu Hisham ini wafat, muncul Imam At-Tabari begitu ya. Jadi 3 tokoh ahli sejarah yang paling senior nih, paling tua begitu ya. Tua, karya-karyanya yang paling tua, dan kita harus merujuk ke sana kalau ingin mendapatkan data-data yang dianggap validitasnya tinggi ya. Ada Tarikh Ibnu Ishaq, Tarikh Ibnu Hisham, dan Tarikh At-Tabari. Nah, saya punya Tarikh At-Tabari ini di belakang saya, ini Tarikh At-Tabari ya. Tarikh At-Tabari. Nah, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dulunya beragama Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Nah, mu'alaf nih. Ada mu'alaf di zaman Ibnu Ishaq menjelaskan kepada Ibnu Ishaq bahwa Isa alaihissalam ya, ketika mendapat wahyu dari Allah yang mengatakan sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Nah, ini nanti cocok ya ucapan mu'alaf ini dengan ayat Al-Qur'an nanti. Ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya, begitu ya. Sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Maka Isa berkata, hai golongan Hawariyin. Nah, ini Isa mengatakan kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang rela menjadi temanku di surga? Siapa nanti yang mau jadi tetangga di surga bersamaku? Syaratnya adalah dia menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum, ya, di mata kaum yang sedang mencari-cari Nabi Isa ini di buron ya. Lalu mereka akan membunuhnya. Nah, harus rela mati di situ, di buron, ya, sebagai ganti diriku, ganti Nabi Isa. Siapa yang mau begitu? Diserupakan nanti dengan Nabi Isa, lalu dibunuh. Siapa yang rela? Kalau rela, imbalannya nanti menjadi tetangga, menjadi sahabat Nabi Isa di surga. Maka seorang bernama Sarjis, ini tidak ada tadi di sahabat Nabi Isa yang 12 ya, nama Sarjis ini. Makanya jumlahnya memang tidak disepakati. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir ya, ada yang mengatakan 12, 13, ada yang mengatakan 17 begitu. Sarjis menjawab, aku bersedia wahai Ruhullah. Dari aku abdi, ini ada orang yang rela mati begitu ya demi Nabi Isa. Tapi Nabi Isa alaihissalam berkata, duduklah kamu ya. Maksudnya ini tidak lengkap ya dialognya. Awalnya Nabi Isa itu tidak mengizinkan dulu.
Kenapa? Karena Sarjis ini adalah orang yang paling muda di antara Hawariyun. Masih muda sekali, ya. Mungkin belasan usianya. Kata Nabi Isa, jangan kamu. Siapa yang lain? Sarjis mengangkat tangan lagi, saya, gitu kan. Kata Nabi Isa, jangan, ya. Yang lain tidak ada yang angkat tangan ini. Tapi Sarjis mengangkat tangan ketiga kali. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam terpaksa, ya sudah kamu. Bagjanya ya budak ya, Sarjis. Jadi nanti dia di surga itu bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kata Nabi Isa, duduklah kamu di tempatku, maka Sarjis duduk di tempatnya, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit, lalu mereka memasuki rumah itu dan langsung menangkap serta menyalibinya begitu. Ini menurut satu versi ya, nanti versinya banyak sekali. Nah, saya ambil yang paling kuat lah begitu. Nah, menurut riwayat ini, Sarjislah orang yang disalib dan diserupakan dengan Nabi Isa itu di mata mereka. Jumlah mereka di saat memasuki rumah itu bersama Isa telah dimaklumi. Nah, sudah ada datanya kan, data intelijen ya. Kalau misalkan sahabat Nabi Isa itu ada 13 bersama Sarjis, berarti dihitung 14 dengan Nabi Isa. Ya, karena mereka mengintipnya, dan menghitung jumlahnya. Tapi ketika mereka memasuki rumah itu untuk menangkap Nabi Isa, maka menurut penglihatan mereka melihat adanya Isa dan para sahabatnya, tetapi mereka kehilangan seorang lelaki dari jumlah keseluruhan. Nah, cenah harusnya ada 14 dengan Nabi Isa itu, ini hanya 13. Ya, jadi Nabi Isa yang asli sebetulnya sudah tidak ada di sana. Ya. Hal itulah yang membuat mereka berselisih pendapat mengenainya. Ayo cenah iya budak iya nu jigah Isa mah. Wajahnya seperti Nabi Isa, padahal itu Sarjis, ya. Sejak semula mereka tidak mengenal Isa, yaitu di saat mereka memberikan hadiah 30 dirham kepada seseorang yang membocorkan di mana tempat persembunyian. Katanya namanya Yudas, ya. Yudas Iskariot ini yang berkhianat itu sebagai imbalan untuk menunjukkan dan mengenalkan Nabi Isa kepada mereka. Jadi mereka minta pendapat Yudas. Das nu mana itu Nabi apa? Ya Yesus itu yang mana? Isa itu yang mana? Ya, kata Yudas, jika kalian masuk nanti ke tempat persembunyian, aku akan menciumnya. Api-api suntangan cenah ya. Maka Isa adalah orang yang aku cium itu nantinya. Nanti aku tunjukkan, kata Yudas begitu. Nah, ini kan tokoh yang terkenal ya, Yudas Iskariot, ya, dibenci oleh kaum Nasrani. Meskipun ya di abad ini sudah ditemukan tentang Injil Yudas ya. Nah, ada Injil Yudas nanti. Kalau Yudas Iskariot selama ini dianggap sebagai pengkhianat, justru di dalam Injil Yudas, ya, Yudas Iskariot itu disebut sebagai murid kesayangan Nabi Isa. Ini versi Injil Yudas ya. Tapi sekali lagi Injil Yudas masuk dalam Injil apokrif atau Injil palsu menurut gereja begitu. Nah, ini nih ada bukunya saya punya nih, The Lost Gospel ya. Nah, dalam The Lost Gospel ini tentang pencarian Injil Yudas, tulisan Herbert Krosny ya, Herbert Krosny. The Lost Gospel. Cukup lumayan susah nih cari buku ini ya, Lost Gospel. Nah, maka nantilah dijelaskan tentang Yudas ya sedikit. Ketika mereka memasuki rumah tersebut, nah ini lihat situasinya. Jadi sahabat Nabi Isa ada di sana, Nabi Isa meminta seseorang untuk bersedia diserupakan dengan dirinya, lalu Sarjis yang bersedia, maka Nabi Isa pergi ya, dan Sarjis yang diserupakan dengan Nabi Isa ya. Maka Yudas ketika masuk ke tempat itu ya tidak ada yang dihampiri kecuali yang paling mirip itu adalah Sarjis ya. Nah, ini lihat ketika mereka memasuki rumah tersebut, Isa telah diangkat ke langit dan mereka melihat Sarjis yang diserupakan menjadi Isa, sedang Yudas sendiri tidak ragu bahwa Sarjis adalah Isa. Karena itu ia langsung menciumnya dan mereka menangkapnya. Ini orang yang aku cium kan. Jadi Yudas pura-pura tidak berkhianat ya di hadapan Hawariyun itu. Yudas mencium, tapi dialah yang ditangkap lalu disalib. Setelah peristiwa itu Yudas menyesali perbuatannya. Ini ya Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa. Lalu katanya Yudas itu
bunuh diri begitu, menggantung dirinya dengan tali tambang hingga mati. Dia adalah orang yang terkutuk di kalangan orang-orang Nasrani, padahal sebelumnya dia termasuk salah seorang sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ya, wallahu alam ya. Nah, ada juga dikatakan sebagian orang Nasrani menduga bahwa orang yang diserupakan dengan Isa itu justru Yudas sendiri. Nah, ini versi lain ya. Jadi banyak versi sebetulnya ya, kalau dibaca itu pusing begitu. Jadi versi lain mengatakan justru ketika Yudas masuk ke rumah itu, Nabi Isa-nya sudah tidak ada, tapi justru Yudas yang mirip dengan Nabi Isa ya, dan Yudaslah yang ditangkap lalu disalib oleh orang-orang Yahudi. Di saat disalib itu dia mengatakan, sesungguhnya aku bukan orang yang kalian cari, akulah orang yang menunjuki kalian kepadanya. Sidik abdi mah nunuduhkeun cenah sanes abdi Yesus mah ya, atau Nabi Isa. Nah, Ibnu Jarir tadi kan riwayat Ibnu Ishaq ya. Sekarang Ibnu Jarir Imam At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid bahwa mereka menyalib seorang laki-laki yang diserupakan dengan Isa, sedangkan Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Ini kan kondisinya waktu maghrib ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan penangkapan itu ketika maghrib. Jadi di buronnya itu dari sejak setelah asar ya. Jadi setelah sholat asar itu Nabi Isa alaihissalam dikepung, ya artinya ketika ditangkap itu sudah sore, sudah gelap begitu. Tentu saja maghrib di zaman dulu kan beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita maghrib itu terang ya, apalagi kalau bapak dan ibu ada di mall, ya. Tapi kan kalau kita ada di kampung-kampung, cobi pak, maghrib teh poek atuh nyaranak obornya di kampung mah. Nah dalam kondisi seperti itulah Nabi Isa ini ditangkap, makanya mereka ragu ya, ini Isa benar tidak begitu. Nah, jadi itulah versi ya, satu versi yang saya ambil ya supaya tidak pusing, jadi tidak banyak versi dijelaskan ya. Yang aneh-anehnya itu banyak sekali ya tentang kisah penangkapan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ada wacana tentang Yudas Iskariot yang katanya berkhianat itu justru ditemukan gulungan-gulungan ya, tulisan-tulisan Injil dalam manuskrip kuno ya, di kertas-kertas papirus begitu, papirus ya, yang justru menjelaskan bahwa Yudas Iskariot itu orang yang mengangkat tangan itu, si Sarjis ya. Nah, ini kan jadi banyak versi ya. Justru Yudas itu orang yang mengangkat tangan sebagai orang yang bersedia. Ini kalau disebut mungkin ya mungkin saja, karena apa ya? Kalau membaca gospel atau Injil yang tertulis sekarang ya, itu kan menurut para ahli Bible sendiri tidak ada yang disebut dengan apokrif atau gnostik itu ya. Yang ini disebut palsu, ini asli. Justru semuanya juga tidak ada yang asli. Ya, 4 Injil kanonik ini juga Markus, Matius, Lukas, Yohanes kan diragukan keasliannya, ya. Diragukan keasliannya. Nah, justru kalau misalkan gereja menolak ya otoritas daripada Injil Yudas itu dikarenakan isinya bertentangan dengan Injil yang 4 itu. Termasuk Injil Barnabas ya. Saya punya Injil Barnabas, bahkan saya punya 2 versi Injil Barnabas. Justru di dalam Injil Barnabas pun dijelaskan bahwa ya Nabi Isa alaihissalam itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Disebut namanya Muhammad begitu. Ya. Namanya disebut Muhammad. Nah, kalau versi Quran kan disebutnya Ahmad, Nabi Isa menggunakan sebutan Ahmad. Kalau dalam Barnabas disebutnya versi Muhammad, ya. Tetapi kan sekali lagi dianggap apokrif ya, atau palsu, dianggap palsu oleh gereja. Nah, sama Injil Yudas juga dianggap palsu. Ya, ini kita sesama umat beragama harus menghargai lah begitu ya. Ini sikap gereja ya. Saudara-saudara kita orang Kristiani menganggap ini Injil palsu begitu. Nah, ini dari Injil Yudas ya. Saya kutip sabda Yesus kepada Yudas, "Angkatlah pandanganmu dan lihatlah awan itu serta cahaya yang ada di dalamnya maupun bintang-bintang yang mengelilinginya. Bintang yang mengarahkan jalan adalah bintangmu." Ini Yudas ya. Jadi satu-satunya salinan yang bertahan selama 1600 tahun ya. Jadi diduga ditulis tahun berapa ini? Ya, tahun 400-an begitu ya. Tahun 400-an ya. Pesannya dikubur
ya, terkubur di kancah sejarah, dan ketika bundelan lembar-lembar papirus yang berisi Injil ini akhirnya sampai ke tangan para ahli, mereka semua tercekat keheranan, tercengang ya. Yesus justru menyuruh Yudas untuk mengkhianati dirinya. Ya, bukan mengkhianati, maksudnya untuk menggantikan dirinya ya. Berlawanan dengan pemaparan yang terdapat di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yudas di dalam Injil Yudas ini ditampilkan sebagai teladan murid Yesus. Dialah orang yang mengangkat tangan, biar aku yang diserupakan dengan guru ya, dengan Nabi Isa. Dialah satu-satunya murid yang memahami jati diri Yesus yang sesungguhnya ya, reinterpretasi atau penafsiran ulang ya. Yang dianggap radikal ini ditolak oleh gereja resmi, dan salah satu pemimpinnya Santo Irenaeus dari Lyon, dari Prancis ya. Ini tahun 180 menyebutkan bahwa Injil Yudas itu adalah Injil yang palsu, bid'ah begitu ya. Sejak itu sebagai ajaran yang disingkirkan, Injil Yudas lenyap. Oh, jadi pernah dibaca, ditemukan tahun 180 ya, 180 Masehi. Lenyap dari peredaran karena dianggap bid'ah, tidak boleh dibaca ya, harus dihancurkan. Ada yang dikoleksi sebagian di gereja. Sampai tahun 1970-an tuh, ketika beberapa petani dari Mesir tengah menemukan salinan Injil itu di Alminya ya, satu tempat di Mesir ini. Nah, ditemukanlah gulungan Injil Yudas itu ya, terkubur di satu tempat. Lebih dari 25 tahun naskah kuno itu lalu beredar di pasar gelap barang antik dijual ya. Ku petani Mesir, dijual sebagai barang dagangan dalam kondisi yang terus memburuk, sampai lembar-lembar papirusnya robek-robek dan rontok, sebagian menjadi fragmen kecil dalam ukuran milimeter ya. Baru pada tahun 2001 akhirnya dia sampai di tangan tim para ahli yang berhasil merestorasi dan mengartikan pesan yang terkandung di dalamnya. Aslinya dalam bahasa Yunani ya, ditulis dalam bahasa Koine Greek, berarti memang bukan dari zaman Nabi Isa ini. Nah, Nabi Isa tidak berbahasa Yunani, ya, sahabat-sahabatnya pun tidak berbahasa Yunani. Bahasa yang dipakai adalah Ibrani dan Aramaik, ya, bahasa Aramaik. Jadi ini setelah zaman Nabi Isa, ya. Nah, Injil Yudas sampai pada kita dalam terjemahan Koptik, ya, bahasa Koptik, dan kini sampai ke tangan kita, ke tangan Anda, dilengkapi dengan pengantar ahli serta 4 komentar dari ahli-ahli yang kompeten yang menjelaskan sejarahnya amat memikat dalam konteks gereja perdana. Ini ya, The Gospel of Judah. Tos lah, eta mah keun weh nya. Jadi poin penting bagi kita adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak wafat ya. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, itu saja. Ya, inilah yang membedakan antara pandangan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Ingat ini ya. Kalau orang Yahudi menyebutkan orang yang disalib itu Nabi Isa, dan dia mati di sana secara terkutuk, dan dia bukan Al-Masih ya. Itu menurut Yahudi. Sampai hari ini kalau Bapak dan Ibu membaca ya kitab-kitab rabi-rabi Yahudi, mereka mengutuk Nabi Isa. Mereka tidak senang dengan Nabi Isa itu ya. Orang Yahudi selalu membubuhkan doa kutukan kalau sudah menyebut nama Isa ya. Mereka menyebutnya dengan bahasa Ibrani, Yeshu ya. Bahasa Ibraninya itu Yeshu, Yeshu Hanotsri. Yeshu dari Nazaret begitu. Yeshu Hanotsri. Itu suka kalau menyebut nama Nabi Isa, Yeshu itu suka didoakan keburukan begitu. Semoga dia begini, semoga dia begitu. Jadi doakan keburukan saja seperti laknatullah begitu ya. Kalau orang-orang Kristen Ortodoks ya, apalagi yang berbahasa sama dengan Nabi Isa, bahasa Aramaik menyebutnya Iso ya. Yahudi dalam bahasa Ibrani menyebutnya Yeshu, orang Kristiani berbahasa Syriak Aramaik ya, bahasa asli orang-orang Nazaret itu menyebutnya dengan Iso Mesiha ya, Iso Mesiha. Orang Islam dengan ejaan bahasa Arab ya di dalam Al-Qur'an menyebutnya Isa Al-Masih begitu ya. Jadi Isa, Iso atau Yeshu begitu. Sebetulnya namanya itu ya, dalam 3 bahasa Semit yang berbeda. Jadi kalau nama Yesus, Yesus itu ejaan Yunani setelah nanti ajaran Nabi Isa yang dirusak oleh Paulus masuk ke wilayah Eropa ya. Kalau orang-orang Yunani Romawi itu kan kalau menamai sesuatu yang dianggap sakral, terhormat, kan suka diakhiri dengan us begitu ya.
seperti Kaisar Julius, ya, Agustinus, Januarius itu dewa ya, Kaisar Konstantinus begitu, Herodus, Pilatus, semua. Makanya Iso itu jadi Yesus ya, Yesus begitu. Itu bahasa Eropa itu mah. Nah, itu orang Yahudi ya, menganggap dia mati di tiang salib dan dia bukan Al-Masih. Orang Kristen juga sama, menganggap ia mati di tiang salib, tapi orang Kristen menganggapnya sebagai Al-Masih yang benar. Orang Islam sama dengan Kristen menganggap dia Al-Masih yang benar, tetapi yang disalib itu bukan Isa. Ini 3 pandangan berbeda ya, untuk satu fenomena yang terjadi ya, kontroversi penyaliban begitu. Nah, ini jangan lupa. Jadi pandangan kita dengan Yahudi dan Nasrani berbeda ya terkait penyaliban. Nah, sekarang kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ali Imran nih. Idz qala lahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Begitu? Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikanmu dari orang-orang yang kufur, wa jailul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kufur sampai hari kiamat, di hari kiamat nanti. Suma ilayya marji'ukum, kepadakulah kamu akan kembali, fa'ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun, dan aku akan menyelesaikan ya, menghukumi, memutuskan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Nah, jadi ada orang Islam juga yang menganggap Nabi Isa sudah wafat. Ada. Kenapa? Karena ayatnya begini, ini mutawafika, aku akan mewafatkanmu, warofiuka, lalu diangkat. Jadi katanya diwafatkan dulu, baru diangkat. Ya, ada ya yang berkata seperti itu. Tetapi untuk memahami apa yang dimaksud dengan mutawafika di sini, kita harus membaca penafsiran para ulama ya. Jadi wafat di sini bukan wafat kematian. Tetapi wafat di sini adalah satu kondisi sama seperti saat kita tidur. Ya, coba lihat ini. Kita lihat pendapat pertama dulu ya. Pendapat pertama dulu. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, ini mutawafika wa rafiuka ilayya. Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, begitu. Menurut Qatadah ini ulama di kalangan tabi'in ya, muridnya sahabat begitu. Ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhir, yaitu kalimat yang mendahulukan apa yang seharusnya di akhir dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Nah, urutan yang sebenarnya adalah ini rafi'uka ilayya wa mutawafika. Aku akan mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu nanti, begitu. Ini satu pendapat ya. Jadi muqaddam muakhir. Nah, yang kedua bahwa mutawafik bukan wafat kematian, tetapi kondisi yang sama ketika kita sedang tidur, yakni jiwanya yang dilepas, jiwa. Jasad dan ruhnya masih ada di sana. Jadi manusia itu kan ada jasad, ada ruh, ada jiwa begitu. Jasad ini ya cangkangnya begitu, ruh itu yang menggerakkannya semacam tenaga ya, tenaganya begitu ya. Listrik kalau di dalam elektronik aliran listriknya itu ruh itu. Jiwa mana? Jiwa itu mesinnya ya. Jiwa itu akal dan hati, itu aklun dan kolbun itu ada di dalam jiwa. Bahasa Qur'annya kalau jasad ini disebut jasadun, kalau ruh itu disebut ruhun, kalau jiwa disebut nafsun ya, nafas. Dia yang bertanggung jawab terhadap seluruh amal. Nafas mau taat, mau maksiat, nafas yang menentukan. Jiwa ini yang menentukan. Dan inilah Bapak dan Ibu yang sebenarnya, jiwa. Nah, ketika Bapak dan Ibu tidur, jasad dan ruh itu ada di sana, tidak dicabut. Kalau ruh dicabut kan nanti meninggal. Ya, maut atau dicabut ruh mah. Jadi jasad ada, ruh ada, ya. Makanya kita mendengkur mata kerek oge teh teu maot. Nah, tetapi kalau ditanya orang yang sedang tidur kan tidak akan menjawab, ya. Kenapa? Karena tidak ada nafas itu, jiwa, ya. Aklun dan qalbunnya tidak di sana. Nah, ini kondisinya, ya. Nah,
ketika kita tidur, kemana jiwa kita? Nah, begitu ya. Allah menjelaskan tuh di dalam surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum. Ini mutawafika itu sama dengan ini, yatawaffakum bilail. Dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Jadi wafat di sini artinya tidur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Tuh, ternyata kematian juga disebut wafat. Jadi wafat itu ada dua, ada wafat meninggal, ada wafat tidur, begitu. Ya, kalau wafat di dalam ayat Nabi Isa tadi diartikan meninggal, maka menurut Qatadah urutannya adalah diangkat ke langit dan aku akan mewafatkan, mematikanmu nanti. Isa, aku akan mematikanmu nanti. Tapi sekarang aku akan mengangkatmu ke langit. Begitu pemahaman yang benar. Kalau wafat di sana berarti meninggal, ya. Tapi kalau wafat di sana berarti tidur, dicabut nafas, begitu. Maka di surah Az-Zumar 42 disebut walati lam tamut fi manamiha ini, dan Allah juga memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Jadi Nabi Isa memang ketika peristiwa penyaliban itu diambil jiwanya, begitu. Nah, makanya ada orang Islam yang mengatakan tidak ada yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Yang disalib itu Nabi Isa, tetapi dia tidak merasa kesakitan karena jiwanya dilepaskan oleh Allah. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Karena Allah tidak mungkin mendolimi seseorang, katanya. Ya, kenapa wajah si Jurais tadi ya harus diserupakan Nabi Isa? Itu kezoliman. Karena zolim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini meletakkan wajah Isa di wajah sahabatnya, kan itu kedoliman, katanya begitu. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Makanya kalau dibaca tentang kontroversi penyaliban itu banyak sekali pendapat ya. Nah, saya ajak Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu tenggelam dalam perdebatan seperti apa sebetulnya yang terjadi di waktu itu. Kita tinggal cari saja poin pentingnya begitu. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya Nabi Isa selamat dari prosesi penyaliban dan Nabi Isa sampai hari ini masih hidup. Tahu sakitu atos ya. Akidah orang. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu kita semua nih ditakdirkan ya masih memiliki umur sampai Nabi Isa turun lagi ke dunia, nah kita taroskeun tah ka Nabi Isa nya. Bisa ditanyakan nanti ya oleh Pak Haji, Pak Haji ditaroskeun ke Nabi Isa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terusnya, jadi begitulah makna wafat. Kalau bermakna kematian, maka sampai hari ini Nabi Isa belum mati. Kalau bermakna pengangkatan jiwa sama seperti kondisi ketika tidur, maka itu dimungkinkan sudah terjadi ya. Nabi Isa ditidurkan begitu sehingga tidak merasa sakit. Lalu setelah dikubur di bawah kuburan batu itu, Allah membangunkannya begitu ya. Membangunkannya. Nabi Isa bangun ya dan luka-lukanya disembuhkan. Masa luka orang lain bisa disembuhkan, luka sendiri tidak bisa disembuhkan, kan begitu. Nabi Isa bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Nah, lalu batu kuburan itu bergeser, kan begitu ya. Jadi tidak dikubur seperti di kita sekarang pakai tanah begitu ya, tapi hanya batu yang ditutup menurut tradisi Bible itu juga ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi kan ada beberapa versi ini kisah Nabi Isa di salib itu. Ada yang mengatakan dirubah fisik, dirubah wajah sahabatnya ya. Ada yang mengatakan tidak, itu Nabi Isa yang disalib ya. Dan itu banyak sekali. Nah, intinya adalah Nabi Isa belum wafat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kemana sebetulnya Nabi Isa alaihissalam? Ya, selama 2000 tahun. Nah, kita harus melakukan pengumpulan ayat. Bapak, Ibu, di dalam Al-Quran, Allah menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan ini memiliki banyak sekali dimensi ruang dan waktu. Yang mana oleh Al-Quran disebut dengan istilah sab'u samawat. Ya. Sab'u samawat itu apa? 7 lapis langit. Cina gitunya. Nah, harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa yang dimaksud dengan 7 ya, di dalam kaidah bahasa Arab ya, itu bisa berarti 6 tambah 1,
7 ya, 6 tambah 1. Bisa juga berarti ada banyak lah, beberapa jumlah. Ya, beberapa jumlah yang bisa lebih dari itu. Contoh misalkan kita menyebut orang itu kaya raya. Wah, dia rumahnya saja ayah 10 mah. Apakah benar rumahnya itu ada 10? Ya bisa jadi cuma 8 atau 12 misalkan ya. Tetapi disebut ayah 10 imah nage. Intinya mobilnya si eta mah boga 10. Dia punya 10 mobil. 10 itu maksudnya dia punya banyak mobil. Nah, begitu pula di dalam kaidah bahasa Arab yang disebut dengan 7, itu bisa memang benar-benar 7, 6 tambah 1, atau bisa juga lebih dari itu, ya. Jumlah yang banyak begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki samawat, as-sama'u, ya, dimensi langit, ini dimensi ruang dan waktu yang bermacam-macam. Yang kita tahu sampai sekarang adalah dimensi ruang dan waktu yang satu harinya itu hanya 24 jam. Ya, kita tidak tahu dimensi yang lain. Ya, kita hanya tahu satu hari 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 kali berkedip, begitu Pak. Ya, kalau terus-terusan berkedip setiap detik. 60 detik. Nah, maka ternyata Allah masih memiliki dimensi ruang dan waktu yang lain yang kita tidak tahu di mana itu, ya. Ada yang mengatakan di atas begitu ya. Lapisan langit itu dianggap seperti kue lapis legit begitu Pak, berlapis-lapis ke atas, ratusan begitu ya. Atau di sini katanya begitu, tetapi kita tidak bisa bergeser ke alam lain. Contoh, malaikat dan jin itu ada di sini, tetapi bukan di sini. Kumaha cisok. Malaikat dan jin itu ada sekarang di sini. Ini di belakang saya ada 2 sosok malaikat yang diberi tugas oleh Allah, ya. Allah menyebutnya di dalam Quran kiroman katibin, 2 makhluk mulia yang mencatat, ya, alaihi wassalam, ya. Mereka mencatat apa yang ada di dalam isi hati kita, perbuatan kita, amal kita dari lahir sampai sekarang, atau dari usia balik sampai sekarang dan sampai kita wafat, ya. Jadi malaikat itu ada di sini. Setan juga ada. Tiap orang kan diikuti oleh jin yang mengikutinya, ya, disebutnya jin korin. Kalau dia mengajak kepada keburukan, berarti setan, ya. Maka kita ini tidak sendirian. Kalaupun duduk seperti ini kita sendiri, kita tidak sendirian. Ada malaikat, ada jin, begitu, ya. Mereka ada di sini, tapi mereka bukan di sini. So, kumaha tah. Beda alam, tapi di dia, Pak. Cik ari malaikat dan jin memakai satuan waktu yang seharinya 24 jam tidak? Allahu alam, ya. Karena yang masuk ke ruang dimensi ruang dan waktu kita, hukumnya, ya, hukumnya ini harus terlihat, harus tersentuh. Itu hukumnya. Sampai malaikat Jibril pun alaihissalam menyerupakan seorang laki-laki. Datang kalau ke dimensi yang sehari 24 jam ini. Dia meletakkan kedua lututnya di atas 2 paha Nabi. Tuh, tersentuh, ya. Nabi malaikat Jibril itu, ya. Kalau wujud aslinya tidak bisa masuk di sini. Wah, kumahanya. Nabi itu melihat wujud aslinya di Sidratul Muntaha, kan. Bagaimana Jibril terlihat dari atas kepalanya sampai ujung kakinya, ya, terlihat oleh Nabi. Fakana qaba qausaini au adna di dalam surah An-Najm. Ya, jarak antara Nabi dan Jibril itu hanya beberapa langkah saja. Nabi melihat Jibril begitu besar dan Nabi Muhammad sangat kecil sekali, ya. Tidak bisa dilihat di alam ini. Tak itu. Ya, karena kita ini punya mata hanya menangkap pantulan cahaya, punya telinga hanya menangkap perambatan suara. Beda Pak, dimensinya beda. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Robbi arini angzuru ilaika. Ya Allah, perlihatkan zatmu, aku ingin melihatmu. Allah menolak, Musa lantaroni, kamu tidak mungkin melihatku. Kan begitu, ya. Diturunkanlah sinar tajali, ya, sinar Allah. Sampai gunung meledak, Nabi Musa pingsan, kan. Ini belum melihat zat Allahnya, baru sinarnya.
Dia tidak bisa dilihat mata ini dengan mata ini, ya. Zat Allah itu di sini di alam ini tidak bisa. Tapi di dalam hadis Nabi, ketika kita pindah ke alam lain, ke surganya Allah nanti, di surga kita bisa lihat Allah itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita tidak berdesak-desakan nanti bertemu dengan Rob kita? Kata Nabi, apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan dijawab oleh pertanyaan lagi. Jadi di surga nanti kita melihat Allah. Karena fisik yang digunakan di surga bukan jasad yang ini. Alam yang kita tempati di surga bukan alam yang ini. Jadi tiap alam punya sifat-sifat tersendiri. Ya. Wah, itu dah mah ngobrolnya kedah panjangnya. Masalah ya, dan ini dibenarkan di dalam ilmu astronomi, ilmu fisika kuantum ada ya, di ilmu fisika juga. Bahwa memang alam itu multiverse ya. Kita kan universe nih, alam semesta. Nanti ada multiverse, ya itu dimungkinkan. Ada alam-alam yang lain. Nah, salah satu di antara contohnya Allah sebutkan itu di beberapa surat. Contoh nih, Al-Ma'arij ayat 4. Ya. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan ruhul amin Jibril alaihissalam, ya, ini Jibril dan malaikat-malaikat semuanya alaihim salam ajmain, naik kepadanya untuk setor data kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi ada dimensi ruang dan waktu yang sehari di sana 50.000 tahun di sini. Jadi Bapak Ibu kalau oleh Allah diizinkan mengunjungi alam ini, ya, sehari saja diam di sana. Pulang lagi ke sini, di dunia sudah berlalu 50.000 tahun. Bisa dibayangkan itu, alam seperti apa ini? Tidak tahu. Dan ini dibenarkan oleh ilmu astronomi, ada. Ya. Nah, lalu di surah As-Sajdah ayat ke-5. Yudabbirul amro minas samai. Yudabbirul amro minas samai ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya, ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Beda lagi nih. Ini bukan alam yang tadi di surah Al-Ma'arij. Kalau alam yang di surah Al-Ma'arij, sehari di sana 50.000 tahun di sini. Kalau yang ini, sehari di sana 1000 tahun dalam perhitunganmu. Satu harinya itu, ya. Jadi segala urusan amal-amal makhluk naik ke hadirat Allah, ya. Ya'ruju ilaihi fi yaumin. Ini ya'ruju itu naik, ya. Isra Mi'raj, Mi'raj itu dari kata ya'ruju ini, ya. Aroja ya'ruju fi yaumin, pada satu hari. Karena yang mana hari itu miqdaruhu, ya, ukurannya atau kadarnya khamsina, miqdaruhu ukurannya alfasanatin 1000 tahun mimma ta'udun, dari perhitunganmu. Sehari di sana 1000 tahun di sini. Cobi Pak. Pak Haji ya, Pak Haji main menginap, ya, di dimensi langit yang ada di surah As-Sajdah ayat ke-5 ini. Satu hari saja di sana, ya, nyewa kamar gitu Pak. Tidur di sana satu hari, lalu pulang ke planet bumi, ke sini, ke alam yang satu hari 24 jam, pulang lagi. Lihat kalender sudah tahun 3000 Pak. Bisa dipahami ya? Jadi di langitnya itu sebentar, satu hari. Cuman karena beda satuan waktu, ya, beda satuan waktu, maka ketika kita berpindah itu, kita akan mengalami semacam, kalau dalam pesawat itu jet lag, begitu ya, jet lag.
Jam sabaraha ieu poe naon lieur kan gitu, ya, jet lag. Nah, maka ini surah As-Sajdah ayat kelima. Tambah lagi surah Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Ini ada orang kafir yang tidak sabar, mana kiamat, mana. Kata Allah, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Cek Allah teh kalem, we. Ya, karena oleh Allah sudah ditetapkan berapa umur dunia ini, berapa hari. Yang satu harinya itu 1000 tahun menurut perhitungan kita di bumi. Makanya oleh kita pasti terasa sangat lama. Ya, jadi jangan meminta disegerakan hari kiamat. Seperti orang kafir yang mengejek, mengolok-olok Nabi itu dulu. Allah mengatakan, ya, lan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Lalu kenapa tidak terjadi kiamat itu? Mana cenah korek kiamat? Inna yauman inda rabbika ka alfisan natin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun dalam perhitunganmu. Sobi. Pak, ini ada dimensi yang sama tadi dengan surah As-Sajdah ya. Satu hari di sana, 1000 tahun di sini. Apakah ini dimensi yang sama dengan As-Sajdah atau dimensi yang lain? Wallahu alam, tetapi secara perhitungan waktunya sama 1000 tahun. Jadi kalau ibu ke sana satu hari, lalu pulang lagi ke dunia, maka di dunia sudah berlalu 1000 tahun. Begitu ya. Tuh, Pak. Nanti ada lagi yang unik kan? Ashabul Kahfi, Sobi. Ashabul Kahfi, kan kita tahu di dalam surah Al-Kahfi ayat 25, mereka tertidur 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa tidak disebut 309? Karena disebut 300 tahun ditambah 9 tahun itu jadi bisa dihitung secara kalender Komariah atau Syamsiah, kalender bulan atau matahari. Menurut kalender bulan 309 tahun. Menurut kalender matahari 300 tahun begitu, ya. Nah, jadi Ashabul Kahfi ini coba Pak perhatikan nih, saya pakai laser ya. Laser pointer nih. Wa kadzalika ba'atsnakum, ini dibangunkan nih, ba'atsnahum, mereka dibangunkan oleh Allah. Liyatasaalu bainahum, supaya mereka saling bertanya. Qala qailun, seseorang di antara mereka berkata, minhum ya di antara mereka, kam labistum, berapa lama kalian di sini? Sabarhalila cenah urang teh teh kapeureman. Ini 7 orang ya. Yang orang Eropa mengenalnya dengan legenda Seven Sleeper ya. 7 pemuda yang tertidur, Seven Sleeper ya. Wah, ini ada Pak Andris telat, naon Pak ini, sedang dibahas ya, kemana Nabi Isa 2000 tahun. Nih, lihat Pak, jadi Allah punya dimensi sehari di sana 50.000 tahun di sini, sehari di sana 1000 tahun di sini. Ini Ashabul Kahfi juga ditanya, saling bertanya mereka semua, kam labistum, berapa lama kalian di sini, tertidur di gua ini? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'do yaum, paling sehari atau setengah hari. Nah, ada cenah karek bieu sakerejep sare teh gitunya. Artinya dibawa nafas mereka itu dalam kondisi tidur yang tadi ya. Allah menggenggam jiwa seseorang ketika tidurnya, dicabut. Tah, ketika Bapak dan Ibu tidur itu kondisi setengah mati, hati-hati ya. Dicabut nafasnya, jasad dan ruhnya tidak dicabut, nafasnya, jiwanya yang dicabut. Dibawa ke dimensi lain. Apakah Bapak dan Ibu merasakan ketika tidur dari jam 10 malam, bangun jam 4 pagi misalkan ya? Berapa jam itu? Dari jam 10, 11, 12, bangun jam 4, berarti 6 jam. Terasa tidak lamanya 6 jam itu? Karaos kieu genep jam orang teh ngagoler kan henteu nya. Ketika kita tidur itu tidak terasa 6 jam kan? Kita tidur selama 6 jam, yang terasa kan sekejap saja. Joguga toh subuh deui kan gitu. Kenapa? Karena kita tidak ada di sini. Kita tidak ada di alam yang sehari 24 jam. Jiwa kita lepas oleh Allah digenggam. Duka di alam nu mana? Wallahu alam teteu.
Yang pasti bukan di sini. Ya, itu juga yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Makanya ketika ditanya berapa lama kalian di sini, mereka menjawab labisna yauman aw ba'da yaum, paling sebentar, kan begitu ya. Pertanyaannya, apakah ada perubahan di dalam fisik mereka? Ada perubahan tidak? Nah, ini para ulama menjelaskan tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kalau ada perubahan, jawabannya tidak mungkin seperti ini. Ya, berapa lama kita tidur di sini? Sehari atau setengah hari? Pete jangotna panjang, maknya setengah hari cenah jangot sakieu, gitu kan? Artinya mereka mengatakan paling sehari atau setengah hari, tidak ada perubahan, ya. Padahal sudah 300 tahun. Ini tidak ada perubahan. Tuh, ya. Nah, cobi Pak. Ya, ini Al-Kahfi. Jadi, apakah mungkin ini dimensi yang lain? Jadi Ashabul Kahfi dibawa kepada dimensi ruang dan waktu yang sehari di sana, 300 tahun di sini. Beda lagi kan berarti. Walau alam, saya tidak bisa berani menjawab. Karena ini urusan akidah. Urusan akidah harus pakai dalil yang qot'i, yang jelas, yang valid ya. Dan di sini tidak dijelaskan. Kita hanya menduga-duga ya. Apakah ini dimensi yang berbeda dengan satuan waktu yang 1000 tahun atau yang 50.000 tahun, walau alam ya. Atau dimensi yang sama, saya tidak tahu ya. Karena tidak ada yang menjelaskan. Tetapi intinya Allah memiliki banyak sekali ruang dan waktu. Yang satuan waktunya bisa berbeda ya, berbeda. Tambah lagi Pak, ini kan jawabannya ya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'an. Mereka tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 tahun kalau pakai kalender Masehi itu sama dengan 309 tahun kalender Komariah ya, kalender bulan, kalender Hijri. Nah, tambah lagi Al-Baqarah 259, beda lagi ini. Coba iya mah 100 tahun. Sehari di sana 100 tahun di dia. Sopa tina 50.000 karena 1.000, karena 1.000 deui, karena 300, karena 100 ya. So, Pak, tinggal Pak, Bu. Ini kisah tentang Nabi Uzair alaihissalam. Au kalladzi marra ala qaryah, Al-Baqarah 259. Atau seperti orang yang lewat ke satu kampung. Wahiyah khawiyatun ala ngurusiha, ini kampung yang sudah Allah hancurkan. Rata dengan tanah. Inilah Yerusalem. Dan yang lewat itu adalah Ezra atau Nabi Uzair alaihissalam. Qala, Uzair bergumam kepada dirinya sendiri. Setelah panen ini ya, Nabi Uzair panen di kebunnya begitu. Lalu lewat ke ya seperti gerbang atau ya. Jadi Yerusalem terlihat dari sana. Waduh, kata Nabi Uzair, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kota ini setelah matinya? Tinggali bubuk ieu, aduh jeung kenteng-kentengna bubuk. Kumaha ya dibangun deui. Nah, tingkat seorang nabi, Nabi Uzair berkata seperti itu, maka Allah memberikannya pengajaran. Fa'amatahullahu, maka Allah mewafatkannya, mematikannya. Maksudnya dibuat tidur begitu ya, dibuat tidur. Mi'ata amin, 100 tahun. Summa ba'atsahu, kemudian dibangunkan. Lihat Pak, Bu, ini dialognya seperti dialog Ashabul Kahfi sama. Qala, ditanya, ini malaikat membangunkan Nabi Uzair. Bangun. Lalu ditanya, kam labista, berapa lama kamu di sini? Qala, Uzair menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Ya, saminya. Jawabannya sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi. Saya di sini paling sehari atau setengah hari, paling lama 1 hari, paling sebentar setengah hari. Nya kareupreupan cenah kitunya. Qala, malaikat menjawab, bal labista mi'ata amin, kamu di sini sudah 100 tahun. Nabi Uzair teh 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi tidak ada yang menjawab jawaban yang sebenarnya. 300 tahun itu adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad menyebutkan jawaban yang sebenarnya. Kalau mereka masih bertanya-tanya ya, Ashabul Kahfi itu karena bukan nabi. Kalau ini nabi, Nabi Uzair, makanya diberitahu
balabista mi'ata amin, kamu di sini sudah 100 tahun. Ahulam eta cangkeng teh nyerinya. Cicing didinya ngagoler 100 tahun cobi. Fangzur ila ta'amika, maka lihatlah makananmu, wasyarobika, dan minumanmu, lam yatasana, tidak basi. Ini nanti ulama ahli tafsir menjelaskan makanan dan minuman Nabi Uzair itu dibawa juga bersama Nabi Uzair ke dimensi lain. Wangzur ila himarika, lalu lihat keledaimu, keledainya sudah lapuk. Artinya keledainya tidak dibawa, keledainya dibiarkan di tempat itu, di dekat Yerusalem. Walinaj'alaka ayatan linas, ini supaya dijadikan petunjuk ya, ayat bagi manusia. Wangzur ilal izomi kaifanun sizuha sumanaksuha lahman, lihat Uzair tulang-tulang keledaimu ini bagaimana kami merakitnya kembali dan kami membungkusnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, ketika dijelaskan seperti itu kepada Nabi Uzair, qala Nabi Uzair ya semacam apa ya, beristighfar, bertobat. Oh iya ya, saya salah mengatakan tadi bagaimana Allah memulihkan Yerusalem. Ternyata Allah memulihkan keledai yang lapuk saja di hadapan Uzair alaihissalam, keledai itu jadi hidup lagi. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Sudah saja ayatnya itu demikian. Nabi Uzair ragu, kemudian ditidurkan 100 tahun, keledainya dibiarkan lapuk, makanan dan minumannya dibawa ke dimensi lain bersama Uzair, lalu dikembalikan, dibangunkan. Uzair merasa hanya sehari atau setengah hari, padahal sudah 100 tahun. Dan keledai itu ya dipulihkan kembali di hadapan Uzair. Itu ayatnya hanya berkepentingan seperti itu saja. Tapi di sini ada kejadian hebat. Apa? Seorang manusia di satu titik di bumi ini pernah bergeser ke dimensi lain. Seperti Ashabul Kahfi di guha. Ya, pernah bergeser. Dan itu kemana? Seperti apa bergeser? Walau alam. Nabi Muhammad saja pernah mengalami Isra Mi'raj itu. Ya. Jadi Allah punya banyak dimensi ruang dan waktu yang satuan waktunya berbeda. Nabi Uzair ini kesananya cuma 1 hari, tetapi di bumi sudah berlalu 100 tahun. Ashabul Kahfi datang ke sana cuma 1 hari, tapi di bumi sudah berlalu 300 tahun. Makanya Nabi Isa alaihissalam pun, datang ke langit, ya, ke dimensi ruang dan waktu yang entah di mana, itu bisa jadi cuma sebentar. Makanya kata Nabi Muhammad tidak menua meskipun 1 hari Isa itu. Tetapi ketika datang lagi ke bumi, di bumi sudah berlalu 2000 tahun. Ini dimensi yang mana? Walau alam. Makanya saya tidak tahu. Ya, karena harus ada dalil yang qat'i. Cuma dengan memperhatikan ayat-ayat ini kita bisa berpikir kan begitu. Itu ya. Oh, ini ada chat dari Ustadz Gopur, sudah 5 menit deh sauna. Terus ayeuna tos saya nanya. Ya, sudahlah begitu ya. Jadi Uzair ya, kemudian Ashabul Kahfi, kemudian ayat-ayat tadi tentang amal-amal manusia yang naik ke langit, menunjukkan bahwa ya kemana Nabi Isa selama 2000 tahun itu bisa jadi Nabi Isa hanya mengalami rehat yang sebentar begitu ya. Rehat yang sebentar saja. Tetapi waktu yang sebentar yang dialami oleh Nabi Isa di alam lain sana, ternyata di bumi berlalu sudah ribuan tahun. Dan itu dimungkinkan ya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Tah sakitu heula pangintennya. Nu tiasa kapiatur. Nah, ini tadi terjemah ya. Sudahlah. Nah, ini kedatangan kedua Nabi Isa-nya jadi belum ya. Ya tidak apa-apa lah ya. Nah, nanti insya Allah dibahas lagi ya. Ibu Haji Ratu ya bade amang kaditu sadinten weh. Jadi tos 1000 tahun di dianya. Ya, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Ya, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.